Malam teman-teman yang sudah join di webinar kali ini. Perkenalan diri, nama saya Ujia Gresanto Pranangin. Saya sebagai host di sini dan kali ini kami akan mengangkat tema strategi untuk mencari pekerjaan. Jadi kami sudah mengundang narasumber kami yaitu Kak Grace Tarigan. Beliau adalah HRD dari Mayora Group. Jadi di sini kita akan diskusi selama kurang 1 jam. Jadi saya serahkan kepada Brother Karis Blessing Siregar untuk mengawali acara kita pada malam hari ini. Oke, makasih Usi atas kesempatannya. Halo semua, bagi teman-teman yang baru gabung, mau mengingatkan kembali untuk videonya di-on-kan dan suaranya untuk di-mute. Oke, kita mulai. Perkenalkan, nama saya Karis, saya masih mahasiswa dan baru semester 8 dan lagi mengerjakan skripsi. Nah, tema yang kita ambil ini adalah strategi mencari pekerjaan dengan pembicara Kak Grace Tarigan. Waktu dan kesempatan Kak Grace untuk dipersilakan perkenalan diri dan PPT-nya nanti boleh di-share, Kak. Oke, aku karena teman-teman mohon maaf dulu ya ini ya, soalnya aku tuh belum pernah pakai Google Meet selama ini, soalnya meeting-meeting kayak gitu pakainya Zoom. Jadi kalau misalnya kagok-kagok, mohon dimaklumi ya teman-teman semuanya ya. Aku coba bakalan share dulu PPT-nya. Sebentar. Gimana nih caranya nih? Your entire screen. Ini sudah kelihatan belum? Belum, Kak, belum. Halo, Ada. sudah kelihatan? Belum. Belum ada, Kak. Sebentar nih. Gimana caranya sih? Belum ada ya? Share entire screen bukan? Benar. Itu yang di Windows-nya Kakak, Word. Betul ya? Ada. Betul. Oke. Ini kelihatan? Belum, Kak. Mungkin geser ke tengah lagi, Kak. Sekarang kelihatan? Enggak, belum. Sebentar. Oke. Sekarang sudah kelihatan belum? Belum juga. Sudah? Belum. Sudah. Oh, belum juga ya. Aku coba lagi ya, maaf ya teman-teman. Ini benar-benar belum pernah nih pakai ini nih. Chrome wants to share the content of your screen. Choose what you like to screen. Oke. Benar. Bentar. Udah kelihatan? Kelihatan? Belum juga, Kak. Oke, masuk, Kak. Belum kelihatan? Oke, udah masuk. Kelihatan ya? Oke. Betul ya? Oke. Bentar, ini kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir di acara diskusi online pada malam hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Harapannya sih diskusi hari ini benar-benar bisa membantu teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini aku berharapnya teman-teman memanfaatkan malam ini yang kurang lebih 1 jam ini dimanfaatkan sebenar-benarnya. Jadi nanti ketika aku menyampaikan sesuatu, terus ketika teman-teman kurang paham, itu langsung tanyain aja, disiapin, dicatat dulu, oh ini nih mau ditanyain kayak gitu. Jadi jangan disia-siakan ya teman-teman waktunya ya. Oke, topiknya pada malam hari ini adalah strategi mencari pekerjaan. Pertama-tama aku mau kenalin diri dulu teman-teman, karena aku yakin mungkin banyak yang masih belum kenal sama aku. Aku pakai aku kamu aja ya biar lebih enak. Kalau misalnya pakai saya Anda nanti kalian berasanya lagi di interview lagi. Jadi aku pakai aku kamu aja. Perkenalkan teman-teman semuanya. Nama aku Gracely Daniela Tarigan, tapi teman-teman bisa panggil Grace. Boleh panggilnya Kak Grace boleh, panggilnya Grace aja boleh, Dek Grace juga boleh, nggak apa-apa, bebas. Nah, aku asli dari Medan, tapi saat ini aku sedang tinggal dan menetap di daerah Tangerang Selatan. Usiaku saat ini 25 tahun, masih baru sih bulan lalu lah
bulan lalu baru 25 tahunnya. Masih single teman-teman, belum menikah, belum punya anak juga. Terus sekarang ini aku bekerja sebagai HR generalis di Mayora Group. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu Mayora Group itu apa, aku coba jelasin sedikit. Mayora Group itu kalau teman-teman pernah makan Better, Beng Beng, Coki-Coki, Le Minerale minumnya, kopinya Torabika, Kopiko, kayak gitu itu produk-produknya dari Mayora Group ini. Oke. Aku lulusan dari Universitas 11 Maret Solo dari jurusan psikologi. Aku masuk 2013, lalu kemudian aku lulus di tahun 2017. Nah, selama kuliah, aku sempat menjadi asisten dosen untuk mata kuliah psikodiagnostik 1 dan psikologi eksperimen. Itu di sekitar tahun 2015 dan 2016. Selain itu, aku juga sering jadi, istilahnya freelance. Kalau anak psikologi itu biasanya freelance di biro-biro psikologi seperti itu. Di Jogja dan Solo aku sering ikut freelance. Kemudian aku lulus kan 2017 tuh. 2017 itu aku sempat freelance juga tuh. Freelance dulu kira-kira setengah tahunan. Kemudian aku berpikir, ya ampun kalau misalnya aku freelance terus, aku kapan nanti dapat gaji tetapnya? Seperti itu. Padahal sebenarnya freelance tuh enak kalau di psikologi. Bisa dari kota lain ke kota lain lagi. Nginepnya di hotel, makannya enak, kayak gitu. Cuman aku berpikir, oh aku pengennya kerja di kantoran nih. Oh aku pengennya dapat kerja yang beneran nih, kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan pindah ke Jakarta. Dan kemudian aku bekerja sebagai rekrutmen spesialis. Nah ini nih, teman-teman mungkin kalau HRD sering denger ya, HRD ya. HRD itu mungkin ada yang di gambarannya tuh, oh HRD itu tuh yang ini ya, HRD itu tuh yang ngurusin gaji-gaji karyawan. Betul, HRD itu yang ngurusin gaji karyawan. Tapi biasanya HRD yang ngurusin gaji karyawan itu adalah teman-teman dari lulusan akuntansi, finance, ataupun jurusan-jurusan lainnya. Nah, di dalam HRD itu ada banyak sekali bagian-bagian, termasuk di dalamnya tadi yang mengurusi penggajian, itu namanya payroll. Selain itu ada juga misalnya yang mengurusi peminjaman alat-alat, penyediaan alat-alat, tenaga kerjaan. Itu namanya adalah GA, General Affair. Itu juga biasanya jarang dari psikologi, tapi ada juga yang dari psikologi. Selain itu ada apa lagi? Ada rekrutmen spesialis. Ini adalah pekerjaan pertamaku, rekrutmen spesialis. Ini rekrutmen inilah yang kalian temui ketika nanti kalian interview, ketika kalian nanti psikotes seperti itu. Dan si rekrutmen inilah juga yang biasanya memilah-milah CV kalian. Nah, aku sempat jadi rekrutmen spesialis itu di PT Global Sarana Sukses, GSS. Ini adalah salah satu perusahaan outsourcing. Dia itu, kalau teman-teman tahu XS1 itu biasanya adminnya, resepsionisnya itu dari GSS. Terus kemudian apalagi, Pocari Sweat itu juga adminnya dari GSS kalau nggak salah. Terus apalagi Oppo application testernya, handphone Oppo itu juga dari GSS dan masih banyak lagi. Aku kerja di sana kurang lebih 1 tahun. Kenapa cuma 1 tahun, Grace? Kenapa nggak lebih? Karena waktu itu aku ngerasa bahwa anak psikologi itu kerjanya harusnya bisa dong lebih dari rekrutmen. Akhirnya aku pindah ke Boga Group sebagai People and Organization Development. Itu apa lagi Kak Grace? Itu masih HR kah? Yes, betul. People and Organization Development ini itu tuh masih HR teman-teman. Nah, tapi dia beda dengan rekrutmen, beda dengan yang tadi payroll, beda dengan yang tadi GA. People and Organization Development ini dia tugasnya tuh lebih ke, misalnya nih, kalian udah masuk dalam satu perusahaan, lalu kemudian kalian mau naik level, mau naik pangkat, nah itu tugas dari POD ini tadi, People and Organization Development ini tadi. Udah gitu yang nyusun job desk, yang nyusun struktur organisasi, itu juga yang nyusunnya adalah People and Organization Development. Boga Group, kalau teman-teman mungkin tahu Kintan, Syaburi, lalu kemudian Pepper Lunch, pernah makan, itu adalah grupnya dari Boga Group ini. Nah, aku kerja di sana itu kurang dari 1 tahun, karena memang waktu itu, karena corona ini ya teman-teman, keadaannya memang perusahaannya sedang goyang ya sedikit. Akhirnya kemudian ada yang menawarkan aku pekerjaan, teman-teman dari Mayora Group menawarkan aku pekerjaan sebagai HR generalis. Nah, HR generalis ini apalagi Kak Grace, kok banyak banget sih HRD-HRD ini. Nah, jadi kalau HR generalis ini teman-teman,
Dia itu ngerjain rekrutmen, iya. Ngerjain people and organization development, iya. Training, iya. Talent management, iya. Jadi, pekerjaan-pekerjaan di HRD yang logi itu dikerjakan oleh HR generalis. Tapi kalau payroll dan teman-temannya itu bukan kerjaan aku ya. Nah, sekian sih tentang diri aku. Nggak perlu panjang lebar ya. Tadi udah panjang banget sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Sekilas tentang diri aku, kita akan masuk ke dalam materi kita, yaitu adalah strategi mencari pekerjaan. Ngomongin strategi mencari pekerjaan, pasti kita nggak jauh-jauh dari ngomongin CV atau riwayat hidup, teman-teman. Nah, CV ini aku pengen teman-teman semuanya kita satu pemikiran. CV ini itu adalah first impression-nya yang harus teman-teman curi first impression dari si rekrutmen ini. Gini-gini, bahasanya jelek banget tuh. Kayak gini, bayangin kalian mau beli buku novel gitu di toko buku. Bukunya itu kan disampul ya, kita kan nggak boleh buka ya, buka sampulnya itu kan nggak boleh ya, sebenarnya terlarang. Nah, tapi yang bisa kita lihat apa? Yang bisa kita lihat adalah sampulnya, betul ya? Kita bisa lihat sampulnya, kemudian kita bisa lihat apa lagi? Sinopsisnya, betul ya? Kita bisa lihat sinopsisnya, tapi kita nggak tahu nih isi bukunya seperti apa. Nah, seperti itu juga rekrutmen itu. Rekruter itu, aku ini, HRD ini, dan teman-teman HRD yang lain itu, melihat CV kalian itu ketika sama seperti kita lagi membeli novel. Kita cuma bisa baca secara singkatnya aja gitu. Nah, jadi otomatis sama seperti buku novel itu, CV kalian pun harus terlihat menarik. Yang pertama adalah dari desainnya. Wah, desainnya harus menarik, berarti harus warna-warni ya Kak Grace ya. Berarti harus banyak desain-desain yang kayak anak-anak desain-desain itu yang bagus-bagus gitu ya. Nggak perlu. Bukan itu artinya desain yang bagus. Desain yang bagus di sini itu, kalau aku bilang sih sebenarnya malah simple is good. Gini, bayangin kalian nerima CV orang nih. Kalian sebagai rekruter, kalian nerima CV orang, terus desainnya itu mencolok mata, warna-warnanya itu terlalu terang-terang kayak gitu. Itu kira-kira kalian jadi males nggak sih? Males kan? Nah gitu juga rekruter gitu. Kita butuh desain yang enak lah gitu istilahnya dilihat mata. Mulai dari font tulisannya, kalau bisa, aku soalnya pernah lihat tuh teman-teman ada yang teman-teman pencari kerja ada yang nulis font-fontnya yang keriting-keriting gitu loh, yang keriting-keriting. Oke, mungkin itu bagus lah kalau dibikin jadi poster, tapi kalau menurut aku kalau dibikin CV itu kayak satu kurang profesional, dua itu terlalu ini tulisannya apa juga nggak begitu jelas seperti itu. Jangan juga nanti misalnya di atas fontnya Calibri, di bawah Times New Roman, di kanan Comic Sans, di sebelah sini beda lagi gitu. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Desainnya simple aja, nggak apa-apa. Hitam putih boleh Kak Grace? Boleh, nggak masalah hitam putih juga. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah foto. Ada juga teman-teman tuh yang dia, maaf itu suaranya siapa? Oke. No, kita bukan mau lihat kamu cakep atau nggak cakep, kayak gitu. Oke. Nah, foto ini, aku di sini nulis, your best profile. Belakangnya yang latar merah, latar biru, yang gitu, enggak. Boleh kok foto yang kalian foto pakai handphone kalian sendiri, asalkan fotonya itu tetap profesional, asalkan gambarnya itu tidak pecah-pecah seperti itu. Tapi jangan juga foto yang selfie seperti ini ya, itu big no itu jangan sampai. Atau nggak foto yang kalian full body dari jauh banget gitu yang mukanya nggak kelihatan, jangan juga teman-teman. Nah kenapa? Karena di foto ini kita mau lihat nih, misalnya kalian pakai kacamata atau enggak, kalian berkumis atau enggak, kalian penampilannya serapi apa sih, seperti itu dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Kemudian adalah don't too much information. Balik lagi aku mau bilang, bayangkan diri kalian adalah seorang rekruter. Rekruter itu teman-teman, kerjanya itu tiap hari, satu hari itu nerima CV itu banyak banget.
mulai dari CV, dari emailnya sendiri, dari misalnya dari Jobstreet gitu, terus aplikasi-aplikasi pencari kerja yang lain, belum lagi dari website perusahaannya, terus belum lagi dari LinkedIn, terus kemudian dari Facebook, Twitter, Telegram, ada banyak sekali yang melamar CV-nya, memberikan CV-nya, belum lagi CV yang offline kayak gitu. Jadi CV yang datang itu banyak sekali, sehingga bayangkan rekruter ini tidak punya waktu yang banyak untuk benar-benar membaca kayak baca CV kalian kayak baca koran gitu, enggak. Kita hanya benar-benar nyari informasi-informasi yang penting aja. Misalnya aku lagi nyari anak D3 ekonomi, yang aku cari langsung pendidikan akhir D3 ekonomi. Oke, aku nyari fresh, dia sudah punya pengalaman kerja belum? Oh belum, oke, masih fresh grad. Kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar kita itu ngeliatnya skimming. Benar-benar kita hanya mencari informasi-informasi yang penting. Sehingga sebenarnya informasi-informasi lain yang nggak penting itu kita nggak baca. Jadi kalian cuma wasting time aja nulis di situ. Nggak ada gunanya, teman-teman. Itu kenapa aku bilang isinya itu harus singkat, namun informatif. Sama seperti kita mau beli novel. Yang kalian tulis di situ adalah hal-hal yang penting yang harusnya diketahui oleh seorang rekruter itu tadi. Nah, terus maksudnya apa itu yang singkat dan informatif itu apa aja sih yang harus ditulis? Oke, aku jelasin. Yang pertama yang penting adalah biodata, teman-teman. Nama lengkap kalian, kemudian alamatnya, jangan lupa alamat domisili. Karena teman-teman nih ada yang dia tinggalnya misalnya kayak aku ini, tinggalnya kan dulu di Medan. Dulu tinggalnya di Medan, tapi sekarang di Tangerang Selatan. Aku nulisnya di Medan gitu. Ya, nggak akan dipanggil sampai kapanpun, karena aku ngelamarnya di daerah Tangerangan, kayak gitu. Kenapa? Karena biasanya perusahaan itu cenderung mencari orang-orang yang rumahnya itu nggak begitu jauh gitu dari kantor gitu. Kalau udah beda pulau kayak dari Tangerang ke Medan itu kan udah jauh banget ya teman-teman ya. Itu pasti udah aduh, dicoret jauh-jauh gitu. Jadi jangan lupa dituliskan alamat domisilinya kayak gitu. Kalau misalnya kalian kos bisa ditaruh dalam kurung kos gitu. Jadi bisa tahu juga nih, ini anak kos-kosan, dia bisa pindah-pindah kemana-mana nih, asik nih anaknya gitu. Gitu ya. Yang pertama biodata. Lalu kemudian kontak ini pernah ada orang CV-nya nih bagus, tapi dia lupa nulis nomor handphonenya. Bayangkan gimana caranya rekruter bisa menghubungi si orang ini kalau misalnya dia nggak nulis nomor handphonenya. Betul ya? Nah, kalau misalnya teman-teman juga udah mulai ngelamar-ngelamar kerja, pastikan email kalian tuh aktif. Sekarang zaman udah maju banget ya teman-teman ya. Kalian bisa download Gmail di handphone kalian, terus notifikasinya diaktifin. Jadi kalau misalnya ada email masuk, email penting masuk, kalian tetap bisa ngecek. Kadang-kadang juga email-email undangan tuh bisa masuk ke spam. Jadi kalian rutin aja cek spam email kalian. Seperti itu. Handphonenya mulai sekarang kalau yang biasanya jarang mau mengangkat telepon dari luar yang nomor-nomor asing, mulai sekarang kalau ada nomor asing, angkat aja nggak apa-apa. Dan mulai latihan kalau ngangkat telepon tuh, halo, selamat pagi, halo, selamat siang, seperti itu. Jadi kalau biasanya cuma halo, itu mulai diganti ya tone nadanya mulai sekarang. Kalau angkat nomor telepon asing langsung halo selamat siang kayak gitu, jadi kelihatan profesional. Next adalah skill atau kompetensi. Ini penting banget, apalagi teman-teman yang fresh grad, ini tuh penting banget ya teman-teman ya. Tapi skill kompetensi di sini adalah skill yang masih relate dengan pekerjaan yang dilamar. Misalnya skill menggunakan Microsoft Excel, Microsoft Office Word, terus kemudian PowerPoint, terus apalagi Corel Draw, itu boleh dicantumkan di situ. Atau mungkin teman-teman yang punya kompetensi misalnya paham mengenai PPH 21, PPH berapa, lalu kemudian bisa pakai SAP, itu dituliskan aja di situ teman-teman, karena itu penting banget. Kalian bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, tuliskan di situ. Seperti itu. Kalau terus Kak, tapi Kak aku kayaknya nggak punya kompetensi apa-apa deh Kak, aduh bingung banget mau nulis apa. Kalian bisa presentasi nggak? Kalau bisa presentasi boleh dituliskan di situ kemampuan untuk presentasi gitu. Tapi jangan bohong ya teman-teman ya, di sini jangan mengada-ngada. Misalnya kalian nggak jago pakai Corel Draw, terus kalian nulis Corel Draw kayak gitu ya. Jangan sampai kalian menipu diri kalian kayak gitu. Jangan sampai kalian menipu si rekruter itu tadi, karena itu hanya akan merugikan diri kalian sendiri. Nah, di skill atau kompetensi ini sebenarnya ini aku pribadi itu sesungguhnya tidak begitu suka sama orang-orang yang nulis skill kompetensi misalnya gini. Microsoft Excel, terus di sininya ditulis bintang 3 gitu. Terus Microsoft Word bintang 5 kayak gitu.
Itu sebenarnya aku pribadi nggak suka. Kenapa? Dari mana standar kalian bisa menuliskan bintang 3? Apakah kalian sudah pernah dites bintang 3 dari angka berapa kayak gitu? Kecuali kalian misalnya ikut tes TOEFL gitu, kalian ngasih nilai poinnya kayak gitu. Itu boleh gitu. Tapi kalau Microsoft Excel, Word dikasih bintang-bintang dan itu cuman kalian yang ngukur, menurut aku tidak perlu. Tulis aja memang kalau memang kalian bisa, ya dituliskan aja gitu. Untuk mengukur kalian sejauh apa bisanya, nanti itu biar jadi bagiannya recruiter. Seperti itu. Next, setelah skill atau kompetensi adalah pendidikan. Ini juga penting banget nih. Ini ngelihat orang tuh nulis pendidikan itu dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah D3, kuliah S1, udah banyak banget semuanya yang dibikin dari zaman dahulu kala. Teman-teman, itu nggak penting. Tulis aja lah, mungkin S1 kalian sama D3-nya, atau enggak S1-nya sama SMA-nya, kayak gitu. Nggak perlu banyak-banyak banget, karena sebenarnya kita nggak butuh tahu juga. Pun kalau misalnya rekruter itu butuh tahu, nanti ketika interview akan ditanyakan, atau enggak ketika ditelepon mau mengundang kalian, itu akan ditanyakan gitu. Oke ya. Nah, dan pendidikan ini dituliskan dari universitas mana, jurusannya apa, karena itu sering banget orang lupa nulis jurusan. Udah jurusannya apa, terus kemudian masuknya kapan, masuknya dari tahun berapa, keluarnya tahun berapa, seperti itu. Nulis IPK boleh nggak? Boleh, nulis IPK boleh. Nulis judul skripsi boleh nggak, Kak? Boleh, apalagi teman-teman fresh grad ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang udah punya pengalaman, nggak usah, itu cuma memenuhin CV doang. Oke ya. Next adalah pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini jangan disalahartikan ya teman-teman fresh grad ya. Ini sering banget aku ngeliat teman-teman fresh grad itu pengalaman kerjanya itu diisi sama pengalaman organisasi. Itu beda ya teman-teman ya. Pengalaman organisasi itu nanti ada bagiannya sendiri. Kalau pengalaman kerja itu bener-bener yang kalian misalnya internship, terus kalian freelance, itu boleh dimasukkan dalam pengalaman kerja. Nah, kalau misalnya pengalaman organisasi itu beda lagi. Nah, kalau penulis pengalaman kerja ini juga nih, ini sering banget banyak teman-teman yang salah. Catat ya teman-teman ya, menulis pengalaman kerja itu dituliskan nama perusahaannya apa, katakanlah misalnya PT, kayak tadi aku ya, PT Boga Group gitu misalnya, pekerjaannya posisinya sebagai apa, misalnya sebagai rekrutmen spesialis gitu, terus kemudian setelah itu nulis lagi, masuknya kapan, keluarnya kapan, tapi nulisnya ini jangan misalnya kayak gini, 2019 ke 2020, itu bayangkan kalau misalnya kalian masuknya ternyata Desember 2019, keluarnya Januari 2020, itu kan cuma kerja 1 bulan kan. Jangan kayak gitu teman-teman, tapi ditulis juga bulannya, misalnya masuknya itu Juli 2019, keluarnya adalah Juni 2020, nah itu dituliskan seperti itu. Jadi bulan, tahun, sampai bulan, tahun keluar, kayak gitu. Terus apalagi, setelah itu tulis juga, kan pekerjaannya sebenarnya di situ ngapain sih gitu. Karena kan kalau misalnya aku nih sebagai rekruter, aku cuma ngeliat kalian, oke, pekerjaan sebagai admin. Aku nggak tahu admin itu ada banyak banget teman-teman, ada admin sales, ada admin marketing, ada admin HRD gitu. Admin tuh banyak banget. Jadi dituliskan kalian tuh batasan kerjanya sampai seperti apa gitu loh. Dituliskannya dijabarin Kak. No, dibuat poin-poin. 3-4 baris itu cukup teman-teman. Misalnya apa ya? Misalnya menyusun data ABCDE, terus kemudian mengolah data ABCDE, lalu kemudian membantu dalam pembenahan ABCDE, kayak gitu, itu dituliskan. Atau mungkin kalian punya project besar ketika kalian kerja, tuliskan juga, project 1, project 2, kayak gitu, itu boleh dituliskan pengalaman kerja. Seperti itu ya. Lalu kemudian adalah pengalaman organisasi. Ini yang tadi aku bilang, pengalaman kerja sama pengalaman organisasi itu beda ya. Pengalaman organisasi ini ya ini yang kalian ketika kalian kepanitiaan, lalu kemudian kalian di himpunan, di BEM, kayak gitu tuh masuknya pengalaman organisasi. Kak, tapi pengalaman organisasi aku banyak banget Kak. Bisa sampai 3 halaman Kak. Aku udah melanglang buana kemana-mana, mau dari SMA, SMP, kuliah, aku organisasinya banyak banget Kak. Teman-teman, nggak perlu ditulis semua. Tadi aku bilang, don't too much information. Harapan aku adalah CV kalian tuh cuma 1 lembar. Jangan sampai lebih dari 1 lembar. Kalian itu masih, katakanlah kita masih muda ya di sini. Aku yakin teman-teman sini juga masih muda semuanya. Aku yakin kita akan malu sama bapak-bapak, om-om di sana yang udah kerja 50 tahun pengalaman kayak gitu. Mereka oke lah, mereka bisa bikin 2-3 halaman CV. Tapi kalau kita nggak perlu teman-teman. Pengalaman organisasi itu kalian pilih-pilih aja. Mana nih yang masih ada relate dengan hubungan dengan pekerjaan kita. Misalnya kita mau ngelamar sebagai finance. Oh, kita dulu pengalamannya pernah jadi bendahara gitu. Itu ditulis kayak gitu.
Atau kita mau ngelamar sebagai MT, manajemen trainee. Oh, kita ngambil tulisan pengalaman-pengalaman yang kita pernah jadi ketua-ketua kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya nggak pernah jadi ketua-ketua, mungkin pengalaman-pengalaman organisasi yang outstanding banget gitu loh. Misalnya kalian pernah jadi delegasi ke luar negeri gitu, kalian pernah jadi delegasi kampus untuk acara apa gitu, itu boleh banget tuliskan kayak gitu. Beasiswa boleh, tapi kalau misalnya beasiswanya menurut aku hanya untuk, bukan beasiswa yang memandang tingkat kepintaran kamu, misalnya cuman beasiswa untuk pengurangan uang doang kayak gitu, dan dilihatnya berdasarkan ketidakmampuan kita, itu mending gak usah ditulis gitu. Jadi yang tulis itu misalnya beasiswa jarum gitu, pernah tahu ya, itu beasiswa jarum boleh ditulis. Misalnya XL kayak gitu, XL apa sih itu namanya, pokoknya ada yang itu acaranya beasiswa XL, itu boleh juga ditulis kayak gitu. Sampai di sini soal CV. Aku tahu di sini mungkin terlalu padat dan masih banyak yang teman-teman pengen tahu. Disiapkan pertanyaan teman-teman karena nanti ada sesinya. Kita akan masuk ke bagian berikutnya setelah CV. Oke. Tunggu, sebelum itu aku mau tanya nih, teman-teman, aku boleh minta teman-teman aktifin mikrofonnya ya, Teman-teman boleh aku tanyakan, ini CV-nya kelihatan ya? Kira-kira ada yang kurang nggak dari CV yang ini? Ayo kita belajar bareng-bareng nih. Ada yang bisa bantu? Ada yang tahu? Halo? Iya, ada yang bisa bantu nggak? Ini apa yang kurang dari CV yang ini? Nggak jelas. Nggak jelas kelihatan ya? Aku kamera belakang ya, bentar. Siapa tahu kelihatan. Nggak kelihatan jelas ya? Ini kelihatan nggak? Oke, boleh. Nomor handphone? Oke, nomor handphonenya kenapa? Nomor handphonenya itu ada di. Kenapa? Oh. Too much. Dari Gimana? dia katanya pendidikan terlalu banyak, Kak. Betul, pendidikannya terlalu banyak, betul. Tepuk tangan tuh buat yang jawab tadi siapa? Bang Satria Tafunao. Oke, untuk Satria, betul banget, pendidikannya terlalu banyak ya. Nah, dan di situ dia juga nggak nulis tuh Universitas Negeri Jember, tapi dia nggak nulis dia dari jurusan apa, betul ya? Masih kurang di situ. Ada lagi, ayo apa? Di pengalaman itu suatu. Betul, pengalaman ditulis waktunya teman-teman. Jadi dari bulan kapan sampai tahun kapan, seperti itu, betul sekali. Sama juga ditulis juga di situ tugasnya apa aja. Lalu kemudian teman-teman, oke, boleh dimatikan mikrofonnya. Terima kasih. Oke, yang masih kurang di situ adalah satu lagi, alamat sekarang. Kalau tadi teman-teman perhatikan, di alamatnya ini, dia itu cuma nulis Sawahan Cantikan. Please, aku tahu nggak itu Sawahan Cantikan itu ada di negara mana? Nggak tahu kan? Jadi boleh ditambahkan, misalnya, Sawahan Cantikan itu ada di Jember, koma, Jember, kayak gitu. Terus kemudian nomor teleponnya, itu sebenarnya nomor teleponnya sebenarnya udah oke ya. Cuman kalau bisa, itu kalian ngasih space-space gitu loh antar angka. Karena aku bisa aja jadi salah nelpon nanti. Misalnya, per 4 huruf, per 4 angka itu kalian kasih spasi. Misalnya 0856 spasi, 04 sekian-sekian spasi, kayak gitu. Oke ya. Pendidikan juga tadi, terus itu pendidikannya, dia nuliskan pendidikan formal. Itu nggak perlu ya, kecuali dia nulis ada pendidikan formal dan pendidikan informal. Karena cuma formal doang, tulisan formalnya dihapus. Seperti itu. Kemampuannya di sini, kalau tadi kan nulis kemampuannya adalah Microsoft Office Word, ya, nah itu udah oke. Bahasa Indonesia aktif, menurut aku ini nggak perlu teman-teman. Kita juga tahu kita orang Indonesia, nggak perlu ditulis bahasa Indonesianya aktif. Itu dihapus aja semuanya. Bahasa Inggris pasif, ya bolehlah ditulis. Bahasa Jawa aktif. Kalau ini ketika kalian melamar pekerjaan yang nggak ada relate-nya dengan bahasa Jawa, mending dihapus aja. Seperti itu ya. Sampai di sini aku yakin teman-teman sudah paham. Selanjutnya CV berikutnya. Nah ini lebih kecil-kecil lagi nih tulisannya. Kelihatan nggak nih teman-teman? Kelihatan nggak kira-kira? Aku kamera belakang. Boleh.
Kelihatan teman-teman? Kira-kira apa yang kurang dari sini? Ada yang kurang kah? Banyak informasi. Gimana? Terlalu banyak informasi. Apa yang perlu dihapus? Experience. Experience. Oke, begini. Sebenarnya kalau terlalu banyak informasi juga enggak, tapi dia itu salah di sininya adalah experience-nya itu harusnya dia bagi dua. Nah, di sini kita lihat di bagian yang student mining associate ini kan sebenarnya adalah himpunan mahasiswa ya. Nah, himpunan mahasiswa ini harusnya bukan dimasukkan ke dalam pengalaman kerja. Ini poin pertama ini, terus kemudian Mindfest organize ini, student mining associate ini harusnya ini adalah bagian dari pengalaman organisasi gitu. Nah, pengalaman organisasi ini harusnya dipisah dan ini nggak perlu mengambil tempat sebesar-besar ini. Di bawahnya laboratori dan PT Tima ini, intern ini boleh banget ditulis. Dan cara penulisannya udah bener nih teman-teman, boleh dicontoh. Dan teman-teman boleh dicontoh seperti ini. Ini boleh banget dicontoh. Nah, mungkin di sini interestnya boleh dihilangkan kalau misalnya merasa ini terlalu penuh, seperti itu. Objektifnya, ya ini objektif boleh dimasukkan, tapi ini nanti dimasukkannya ke dalam surat lamaran aja. Karena nanti hari ini aku nggak akan bahas surat lamaran sih, cuman objektif ini bisa kalian tulis di surat lamaran, jadi nggak menu-menuhin CV, gitu. Oke ya, udah pinter teman-teman semuanya. Skillnya cukup oke, teman-teman boleh contoh skillnya dia juga di sini. Dia nulis di sini ada softwarenya apa aja, terus speaking and writing, communication, managerial and secretarial, itu boleh ditulis sekali. Oke, ya udah jago ya teman-teman semuanya. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya untuk bagian CV ini sudah keren sekali. Kita akan masuk ke bagian berikutnya adalah interview. Nah ini nih, biasanya kalau misalnya habis screening CV, kalau misalnya kalian dirasa oke untuk posisi itu, kalian akan dipanggil entah itu untuk psikotes atau enggak untuk interview. Nah, psikotes nggak akan aku bahas, karena kalau aku bahas, aku artinya melanggar kode etik psikologi ya, jadi aku tidak boleh membahasnya. Aku akan bahas soal interview. Interview ini sering banget orang bilang kayak gini, ya ampun interview itu kan gampang banget, apalagi aku tuh jago ngomong, Kak Grace, aku tuh jago banget ngomong, ya ampun, aduh, interview itu easy peasy lah, aduh ya ampun tuh gampang banget. Itu kan cuma tanya jawab gitu doang. Teman-teman, interview bukan sekedar tanya jawab doang ya teman-teman ya. Ada hal-hal yang harus kalian siapkan. Yang pertama adalah penampilan. Ini loh, ini aku sering banget ketemu orang tuh kan, oke lah dia datangnya mungkin dari kota yang jauh gitu kan. Misalnya aku lamarannya di Jakarta, dia mungkin dari Bogor kayak gitu, jauh banget gitu kan dari Bogor. Dia datang tuh keringetan, terus badannya tuh lusuh, bajunya udah berantakan kayak gitu. Terus kadang mohon maaf ada yang baunya itu semeriwing sekali. Itu kan kayak kalau misalnya bayangin kalian jadi rekruternya deh, ada orang masuk terus penampilannya berantakan, bukan berantakan yang jelek atau gimana ya teman-teman, tapi yang kayak tadi aku katakan badannya mungkin mengeluarkan bau yang tidak sedap, itu kan pasti bikin rekruter itu jadi kurang nyaman kan. Nah, begitu juga dengan interview itu. Ketika kalian datang, harapannya adalah penampilan kalian itu bisa tetap rapi, bersih, dan wangi, teman-teman. Jadi siapin parfumnya, kalau bisa parfumnya, tapi jangan terlalu menyengat. Bawa perempuan, buat yang perempuan boleh bawa bedaknya untuk touch up, lipstiknya. Cowok-cowok boleh bawa sisirnya gitu. Jadi nanti misalnya kalian datang nih ke lokasi interviewnya, kalian masuk lagi ke toiletnya, kalian permisi gitu misalnya sama resepsionisnya, maaf, Bu, toiletnya di mana ya gitu. Nanti pasti akan diarahkan. Kalian cek lagi rambutnya udah rapi belum, bajunya udah rapi belum, penampilannya udah terlihat profesional belum, seperti itu. Nah, pakaiannya seperti apa Kak? Apakah harus pakai blazer, jas kayak gitu? Nah, ini sih sebenarnya beda-beda ya teman-teman. Kadang memang ada perusahaan yang mewajibkan kita pakai blazer. Ada perusahaan yang mewajibkan kita pakai baju hitam putih. Itu kalian perhatiin baik-baik ya di undangan interviewnya. Kadang ada interview yang cuma bilang pakai baju yang rapi dan sopan. Tapi yang dan sopan itu kan luas banget ya. Nah, itu kalian bisa sesuaikan juga gitu. Rapi dan sopan di sini bukan berarti harus pakai jas banget gitu. Ya, pakai aja baju kemeja buat cowok-cowok, pakai kemeja lengan panjang gitu, ya, yang polos seperti itu. Terus pakai celana bahan, tali pinggang, sepatu pantofel seperti itu. Yang perempuan boleh pakai baju blus gitu kan. Yang penting
bajunya terlihat serapi dan sopan, kemudian pakai celananya celana juga yang formal, seperti pakai rok juga boleh, sepatunya juga sepatu yang formal gitu. Atau mungkin kalian daftarnya ke perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan apa ya istilahnya? Perusahaan-perusahaan yang apa sih istilahnya? Kayak boleh sebutkan di sini merek? Jangan deh. Perusahaan-perusahaan yang sangat amat digitalize banget gitu loh. Kayak Gojek gitu-gitu kan kalian bisa lihat kan di Google itu perusahaan seperti apa. Nah kan sesuaikan dong bisnis attire-nya dengan perusahaan itu. Biasanya kalau mereka sih lebih ke smart casual ya pakaian-pakaiannya gitu. Jadi jangan terlalu kaku banget kayak gitu. Jadi disesuaikan aja ya teman-temannya. Yang penting terlihat profesional. Oke. Selain penampilan apa lagi sih Kak Grace? Berikutnya adalah attitude. Attitude kalian ini penting banget teman-teman. Mulai dari kalian duduk menunggu loh, menunggu, itu attitude-nya harus memberikan kesan positif. Mulai dari kalian masuk ruangan, misalnya nih masuk ruangan nih, kalian boleh ketok pintu dulu, permisi Bapak, permisi Ibu, terus nanti bilang, oh ya boleh silakan masuk, terus nanti kalian duduk. Nah, duduk itu juga kadang tuh ada orang yang duduk tuh karena dia gugup kali ya, terus kakinya digoyang-goyang gitu loh teman-teman, tau gak sih goyang-goyang yang aduh gugup cemas kayak gitu loh. Nah itu tuh kan sebenarnya bisa kita tahan ya, atau kita bisa kontrol kan. Nah itu mulai diperhatikan. Cara duduknya juga jangan terlalu tegak-tegang atau terlalu santai yang leye-leye kayak gitu tuh jangan sampai kayak gitu. Emang ada orang yang kayak gitu Kak? Ada, bahkan ada yang makan permen karet loh waktu interview. Beneran ya, aku nggak bohong. Jadi benar-benar diperhatikan, benar-benar dari cara duduk, tangannya dilipat, senyumnya teman-teman, senyumnya harus senyum-senyum yang profesional. Senyum profesional tuh kayak gimana sih? Kalian boleh deh latihan di depan cermin. Mulai senyum-senyumnya dilihat baik-baik, apakah sudah mulai senyum-senyum profesional atau senyum-senyum genit nih gitu. Atau enggak, tapi jangan sampai terlalu cengengesan ya. Tapi Kak Grace, aku orangnya cengengesan banget loh, gimana dong, bisa nahan gak sih? Bisa, itu bisa dilatih teman-teman. Aku juga termasuk orang yang cengengesan banget orangnya, tapi itu bisa kalian latihan senyum, latihan kayak gitu di depan cermin aja. Kemudian arah mata ini teman-teman. Kadang teman-teman, aku tahu semua interviewee itu pasti merasakan gugup ya, nggak mungkin nggak gugup, bohong banget kalau nggak gugup gitu kan. Tapi jangan sampai kalian kalau ngomong tuh malah matanya itu ngelihat ke atas, bawah, menerawang ke mana-mana kayak gitu. Itu tuh berasa banget gitu. Nggak enak kan ngobrol sama orang kalau orang itu matanya nggak merhatiin kita gitu. Aku tuh pernah sampai negur orang kayak, maaf Bu, saya ada di sini loh, bukan di sebelah sana gitu. Tapi kan nggak enak karena kalian pasti makin deg-degan kan kalau udah ditegur kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi arah matanya juga disesuaikan. Satu lagi attitude yang penting adalah jangan pernah datang terlambat teman-teman. Please banget, itu jelek banget poinnya teman-teman. Alasan terlambat apapun itu, aduh jelek banget, meskipun itu bannya bocor, macet, aduh please alasannya jangan kayak gitu. Jadi H-1 atau H- berapa sebelum interview kalian mulai tuh cek di Google Maps kan, itu bisa ya dicek, oh berapa jauh nih, tingkat kemacetannya seperti apa nih, kayak gitu. Atau kalau kalian mau datang langsung, survei langsung tempatnya juga, kalau takut banget, ya boleh kayak gitu. Diperhatiin batas waktunya. Kalau bisa kalian datang udah setengah jam sebelum janji itu udah nyampe di lokasi kayak gitu. Jadi biar kalian nggak terburu-buru dan kalian bisa ke toilet tadi untuk rapi-rapi tadi itu. Gitu ya. Dan kesan positif ini harus kalian bangun dari awal hingga akhir proses. Mulai dari interview itu ada banyak ya, ada interview HRD, interview user, psikotes, itu semuanya kalian harus membangun kesan yang positif. Jangan sampai hanya karena nilai setitik, rusaklah susu itu sebelanga. Gitu ya teman-teman ya, karena kesan-kesan positif itu akan jadi poin-poin plus banget, catatan-catatan plus banget dari recruiter. Kemudian apalagi? Kemudian adalah communication. Nah, interview itu kan kita ngobrol ya. Nah, kita kan tanya jawab. Nah, sama orang yang baru kita kenal. Otomatis komunikasi itu penting. Ya, tapi kok aku tuh nggak jago banget loh ngomong, apalagi sama orang yang baru aku kenal. Teman-teman, tenang, santai. Communication ini, interview ini kalian bisa latih di rumah. Kalian bisa search di Google pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ketika interview oleh HRD. Nah, biasanya muncul banyak banget tuh poin-poin pertanyaannya, mulai dari perkenalan diri, terus kemudian kenapa kamu mau kerja di sini,
terus kemudian kenapa kamu kami harus menerima kamu kayak gitu. Kalian boleh catat tuh jawabannya yang menurut kalian oke apa. Sekalian latih tanya jawab sama teman kalian boleh, sama orang tua kalian boleh, atau sama diri sendiri di cermin juga boleh kayak gitu. Karena kalian bisa lihat nih, udah oke belum ya, nada gue udah pas belum ya ini ya, ton suaranya udah oke belum ya ini, a i u e o gitu. Boleh dilatih banget. Tutur katanya. Pemilihan tata bahasanya. Kadang itu aku pernah ketemu orang yang tata bahasanya itu terlalu formal banget. Aku bilangin ke dia, aku ajarin gitu kan. Kadang kalau di akhir interview aku sering bilang kayak gini, kamu mau aku ajarin nggak caranya interview gitu. Kadang dia, mau bu kayak gitu. Terus aku bilangin, kamu bisa loh latihan ngobrol menggunakan bahasa-bahasa yang formal tapi nggak terlalu kaku gitu. Kalian sadar nggak sih dari tadi itu sebenarnya aku menggunakan bahasa-bahasa yang sebenarnya adalah bahasa-bahasa padanan kata yang pilih itu adalah padanan kata yang formal. Tapi kaku nggak teman-teman? Cukup kaku nggak? Enggak ya? Tolong please jawabannya enggak. Oke, nah itu gitu maksud aku adalah susunan katanya itu bisa kalian pilih. Nah, pilih gitu. Intonasinya, lalu kemudian nah kayak tadi aku tuh, itu tolong dihindari ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya disuruh perkenalan diri. Nama saya Grace, saya saat ini usianya itu please. Apalagi biasanya kan kalau rekruter tuh sering banget nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan menjebak ya. Saya kayak gini, saya tanya, kenapa kamu mau bekerja di sini? Saya mau bekerja di sini karena, aduh, kenapa ya Pak ya? Gitu mulai panik gitu. Panik is okay teman-teman, tapi coba cari cara gimana cara supaya nggak panik. Misalnya kayak gini. Oke, misalnya tanya, kenapa kamu mau bekerja di sini? Kalian bisa bilang kayak gini. Oke Pak, kenapa saya mau bekerja di sini? Kalian ulangin aja pertanyaannya, atau enggak kayak gini. Oke, pertanyaan yang bagus ya Pak ya. Jadi kalian menggunakan kata-kata lain itu untuk mengganti tadi itu untuk berpikir kayak gitu. Jadi dan itu bisa dilatih banget teman-teman. Latihan kayak gitu. Itu kenapa aku bilang ketika teman-teman gagal interview 1, gagal interview 2 itu nggak masalah. Jadikan itu sebagai pembelajarannya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat, oh ternyata interview itu kayak gini loh. Oh ternyata nanti suasananya akan seperti ini loh, kayak gitu. Interview itu adalah momen di mana kalian diberikan kesempatan untuk menjual diri kalian. Tapi jangan sampai menjual dirinya itu berlebihan banget. Misalnya ditanya, kamu bisa ini kamu bisa bahasa Inggris kamu, terus dijawab, oh bisa banget Bu, saya bisa bahasa Inggris, saya bisa banget, saya pokoknya bisa banget deh Bu, gitu, berlebihan banget gitu jawabannya. Nggak perlu kayak gitu. Misalnya, oke Bu, saya bisa bahasa Inggris, mau saya contohkan Bu, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya dari Ibu dengan menggunakan bahasa Inggris, kayak gitu. Atau kan misalnya kamu akan memberikan apa untuk perusahaan ini? Saya akan memberikan seluruh tenaga usaha waktu saya untuk perusahaan ini Bu, kayak gitu. Gak perlu kayak gitu teman-teman, itu berlebihan banget menjualnya. Kayak sebenarnya rekruter tuh tahu banget kalian tuh bohong gitu kan. Kadang ada orang yang sampai bohong gitu loh, karena dia pengen banget terima gitu. Ya itu jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi aku garis bawahi di sini adalah jual diri kalian secara elegan. Harus secara elegan ya teman-teman ya. Dan jual diri kalian itu benar-benar yang ada dalam diri kalian. Kalian jangan sampai menipu interviewer, karena ketika kalian menipu dia, kalian akan kesusahan sendiri nanti kalau misalnya udah keterima kerja, gitu ya. Terakhir adalah, ada yang ditanyakan, biasanya interviewer akan bertanya seperti itu, dan sering sekali orang-orang itu jawabannya, nggak ada Bu, terima kasih, kayak gitu. Please teman-teman, ketika ada yang nanya, ada yang ditanyakan, tanyalah semua hal yang kalian butuhkan dari posisi itu. Kenapa? Kalian tuh sebenarnya butuh tahu banget loh kalian itu akan ditempatkan di menjadi apa, seperti apa kayak gitu. Kalian gali benar-benar misalnya nih, Bu sebenarnya nanti job desk saya cakupannya seperti apa ya? Itu boleh banget kalian tanyakan. Atau enggak, nanti kalau misalnya saya bekerja di sini jam kerjanya seperti apa ya Bu? Bisnis bajunya pakaiannya seperti apa ya Bu ya? Seperti itu boleh banget kalian tanyakan. Yang nggak boleh ditanyakan misalnya gaji, saya besok bisa mulai diterima kerja nggak ya Bu? Itu mohon banget dihindari kayak gitu. Jadi benar-benar kesempatan ada yang ingin ditanyakan ini kalian pakai untuk menggali, oh nanti itu kalian kerjanya itu budayanya seperti apa sih, pekerjaan kalian itu seperti apa sih. Jangan sampai nanti kalian udah keterima kerja ternyata kalian tuh nggak suka sama kerjaannya, ternyata kalian nggak suka sama budaya perusahaannya. Seperti itu ya teman-teman ya.
kenapa sih Kak aku masih belum keterima kerja, masih belum dipanggil-panggil nih, ya ampun aku udah dari dulu banget ngirim-ngirim CV tapi belum dipanggil. Yang pertama, kalian pernah perhatiin nggak sih ketika kalian melihat job posting atau poster-poster pekerjaan itu, kan itu biasanya mereka nulis kualifikasi ya, misalnya D3 apa, kayak gitu. Terus kemudian punya pengalaman berapa lama, domisilinya di mana, kayak gitu kan. Nah, kalian itu, bukan kalian, deng, jangan kalian. Beberapa orang di luar sana itu sering sekali dia itu mengirimkan CV, itu sembarangan aja, misalnya nih, udah yang penting S1, 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 S1 misalnya S1 psikologi, udah deh semuanya gue lamar. Padahal tuh ada yang nyarinya misalnya pengalamannya sekian tahun, ada yang nyarinya pria padahal dia wanita, ada yang nyarinya misalnya usianya maksimal 23 tahun padahal dia udah 25 tahun. Ya itu pasti ditolak lah teman-teman. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya pakai aplikasi, kita tuh punya kayak bisa di-sort gitu loh. Jadi misalnya nih aku bikin pekerjaan S1 psikologi pengalaman 2 tahun. Kalian ngirim CV nih semuanya, misalnya dari jurusan-jurusan lain kayak gitu ngelamar-ngelamar, itu kalian nggak akan masuk ke aku nggak akan bisa lihat. Kenapa? Karena yang kesaring dari aplikasi itu adalah orang-orang yang sesuai dengan kualifikasinya. Misalnya kalian dari jurusan ekonomi gitu, itu langsung ke Depak gitu, langsung nggak akan bisa masuk gitu, nggak bakal kesaring gitu loh. Jadi mulai sekarang lamarlah posisi-posisi pekerjaan-pekerjaan yang kalian tuh masih sesuai gitu dengan diri kalian. Gitu ya teman-teman ya. Yang kedua adalah salary yang kalian minta itu terkadang kurang sesuai dengan yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya nih, kalian minta gaji katakanlah 7 juta gitu. Nah, gaji 7 juta ini sebenarnya adalah gaji yang normal aja gitu, misalnya untuk jurusan kalian, untuk anak seperti kalian, pengalaman kerja sekian tahun, misalnya fresh grad 7 juta, tapi untuk jurusan kalian itu emang udah biasa. Nah, oke, kalian boleh bilang, 7 juta itu biasa loh, Kak, untuk anak-anak jurusan aku, untuk fresh grad, kayak gitu. Apalagi zaman sekarang ini. Oke, teman-teman, oke, itu nggak salah gitu. Tapi, perusahaan yang kalian lamar ini, dia tuh memang nggak mampu aja gitu ngebayar kalian dengan gaji segitu. Jadi, mau kalian ngotot gimana juga ya emang dia nggak mampu gitu, dia akan mencari orang-orang yang range gajinya sesuai gitu, karena setiap perusahaan itu ketika dia punya satu posisi kosong dia udah nentuin range gajinya akan seberapa gitu, dan ketika range gaji kalian nggak cocok kalian nggak akan diproses lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah ukuran file kalian terlalu besar atau file yang rusak atau lamaran dikirimnya udah lewat tenggat waktu. Misalnya nih, kalian ngelamar, misalnya deadline-nya adalah tanggal 10 Juli gitu. Kalian ngirimnya hari ini. Itu kan udah lewat ya. Itu biasanya ya udahlah bye gitu kan. Terus atau enggak ukuran file kalian itu terlalu besar. Karena biasanya rekruter itu kita tuh punya jatah berapa kilobyte, berapa megabyte gitu loh emailnya gitu. Jadi kalau misalnya berlebihan gitu, biasanya nggak masuk atau filenya jadi rusak kayak gitu loh teman-teman. Udah gitu, kalau misalnya nih, misalnya posisi yang kalian lamar nih, udah ada orang yang masuk gitu, misalnya padahal baru 2 hari tapi ternyata udah ada yang keterima, ya itu bisa aja kalian nggak akan dipanggil kayak gitu. Selanjutnya adalah domisili kalian terlalu jauh dari lokasi perusahaan. Ini yang tadi aku bilang, jadi tulislah domisili kalian yang saat ini gitu. Kadang kalau misalnya orang terlalu jauh, misalnya tadi di Bogor padahal kantornya di Jakarta Selatan, itu terkadang kita tuh akan jadi bahan pertimbangan dari rekruter. Wah, anak Bogor nih jauh banget, nanti dia capek kerjanya, nanti dia jadiin itu alasan untuk berhenti kerja. Oke, dia kasih opsi terakhir lah, kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, teman-teman, itu aja dari aku. Ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti dikasih kesempatannya ya, Karis dan teman-temannya, supaya teman-teman yang lain bisa menanyakan. Atau teman-teman boleh juga follow Instagram aku, Gracelli. Nah, di situ aku, di highlight aku itu ada about CV, masih itu doang sih, tapi itu cukup jelas. Kalau misalnya tadi yang aku sampaikan masih kurang jelas, di situ aku lebih jelas lagi, jadi kalian bisa klik, bisa dengar berulang-ulang, atau enggak kalian bisa dengar podcast aku, namanya Podcast Sore-Sore, bisa cari di Spotify. Itu episode 1 sama episode 2-nya aku ngebahas soal menulis CV dan interview bareng sama 2 orang teman aku. Ini dua-duanya ini juga adalah HRD, teman-teman. Nah, kemudian kalian boleh lihat LinkedIn aku, kalian boleh contoh LinkedIn aku, gimana cara bikin LinkedIn-nya bagus, karena kebetulan pengalaman kerja aku terakhir di Mayora itu aku hubungnya lewat LinkedIn, teman-teman. Ini email aku, buat teman-teman yang mau konsultasi CV, boleh banget lewat email aku. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Yeay.
Oke Kak, makasih Kak atas waktunya. Mungkin ini Kak udah ada banyak pertanyaan sih Kak di kolom chat. Eh, kita tanya dulu ya Kak. Oke, Kita ini boleh. dari Gimana nih caranya? Bang Bang Satria Tafonao. Dia mau Mm-mm. nanya, misal di lowongan pekerjaan butuh minimal pengalaman 1 tahun, sedangkan yang lamar fresh Mm-mm. graduate tidak punya pengalaman namun cukup kuat dan dalam kegiatan organisasi selama kuliah. Apa ada kemungkinan diterima, Kak? Oke, aku coba jawab ya. Jadi kemungkinan itu bisa aja ada, tapi kalian pasti bakal tetap kalah sama orang-orang yang udah punya pengalaman gitu. Meskipun kalian bilang pengalaman organisasi aku keren banget loh, please kita kan nyarinya bukan orang yang pengalaman organisasinya bagus, tapi nyarinya yang punya pengalaman kerja. Tapi bukan berarti kalian nggak punya kesempatan ya teman-teman. Punya aja kesempatan, ada aja bisa aja misalnya ternyata yang ngelamar fresh grad semua ya bisa aja kalian dipanggil. Tapi ketika dia bilang punya pengalaman minimal 1 tahun, itu artinya yang aku prioritaskan adalah orang-orang yang punya pengalaman 1 tahun. Seperti itu. Itu kenapa tadi aku bilang kalian tuh ngelamarnya sesuai dengan kualifikasi yang diminta gitu. Jangan berlebihan atau jangan kurang. Seperti itu ya. Oke. Pertanyaan kedua, Kak, dari Kak Sri Mm-mm. Wahyuni Manurung. Mm-mm. Kalau pengalaman organisasi hanya sebatas member aja gimana ya, Kak? Atau bisa dibilang waktu kuliah nggak terlalu aktif organisasi dan nggak ada ikut lomba. Itu gimana, Kak? Oke, nah boleh nggak itu ditulis? Boleh dong, nggak mungkin nggak boleh. Boleh aja ditulis di situ. Nah, ditulis di situ, kalian di situ sebagai staff, tapi kalian ngambil projectnya apa aja gitu kan? Karena kan kalian sebagai staff juga nggak mungkin nggak ada project kan? Dituliskan projectnya seperti apa. Nah, kalau misalnya pengalaman organisasinya kurang, skill kalian itu yang kalian tambahkan. Skillnya dipenuhi lagi, ditambah-tambahkan lagi. Kak, ternyata skill aku juga nggak punya, Kak. Aku nggak punya skill. Nah, ini loh, ini kesempatan kalian. Kalian kan sekarang masih zaman-zaman pandemi ini ya, banyak banget yang namanya webinar-webinar gratis ya kan. Itu kalian tambah skill kalian itu dengan webinar-webinar gratis itu. Mulai dari misalnya pelatihan Excel, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan apa-apalah komunikasi dan segala macam. Itu kalian ikut aja yang gratis-gratis itu untuk memenuhi si tadi itu kompetensi kalian tadi itu, skill tadi itu. Gitu ya Sri Wahyuni. Oke. Lanjut, Kak, pertanyaan dari Kak Seli Maresanta Tarigan. Mau nanya, Kak, Mm-mm. apakah D4 bisa melamar ke S1? Karena ada perusahaan yang menganggap D4 sama dengan S1, namun ada yang menganggap berbeda. Itu gimana, Kak? Nah, iya ini sering banget nih aku juga temukan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, sebenarnya kalau aku sendiri sih menganggap S1 sama D4 itu, aku adalah termasuk pribadi yang menganggap D4 sama S1 itu berbeda. Itulah kenapa harapannya teman-teman yang D4 itu lanjut lagi aja S1-nya. Toh itu nggak memakan waktu yang banyak ya. Nah, itu boleh ambil lagi. Tapi kalau mau dilamar juga S1-nya, lamar aja. Mana tahu memang perusahaannya itu dia menganggap oh D4 itu sama dengan S1 gitu, nggak ada salahnya. Apply. Thank you Sally. Lanjut, Kak, dari Bang Daniel Fernando Sirait. Mau nanya, Mm-mm. Kak, misalnya pelamar itu di Medan, tapi ada lowongan yang buka di luar Medan, misalnya di Jakarta. Solusinya bagaimana, Kak? Oke, begini teman-teman. Biasanya ada perusahaan-perusahaan yang memang dia nyari orang-orang dari berbagai daerah. Misalnya dia nulis nih penempatan ini, atau dia nulis semua menerima dari seluruh daerah gitu. Kalian boleh banget apply. Tapi kalau misalnya nih dia nggak nulis seperti itu artinya ya kalian jangan apply, kecuali nih kalian akhirnya punya saudara, katakanlah punya saudara di Jakarta, misalnya tadi kan apply-nya di Jakarta ya, punya saudara di Jakarta, kalian boleh aja tulis alamatnya saudara itu di Jakarta, jadi sehingga seakan-akan bilangnya kalian tinggalnya di Jakarta itu tadi. Itu sebenarnya hanya untuk memudahkan kalian untuk dipanggil sama interviewernya gitu loh, jadi diakalin lah seakan-akan tinggalnya di Jakarta gitu. Oke, Oke. Kak. Lanjut lagi, Kak. Gimana mengatasi rasa kurang percaya diri saat interview? Gini, aku tadi bilang sempat mention ya bahwa interview itu boleh banget dilatih.
gitu. Mulai dari latihan menatap mata orang, latihan ngomong, teman-teman aku yakin banget kepercayaan diri itu bisa semakin lama semakin tinggi numbuhnya. Aku itu aslinya adalah orangnya kurang percaya diri kalau ngomong di depan orang. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan aku banyak latihan ngomong di depan cermin, aku lama-kelamaan itu akan tambah percaya dirinya aku. Gitu juga dengan kalian. Aku yakin semakin banyak interview yang kalian ikutin, apply aja teman-teman. Kalau dipanggil datang aja. Latihan di situ kalian bisa jadiin interview itu sebagai latihan juga kayak gitu. Jadi mulai latihan-latihan lagi di cermin, latihan-latihan lagi misalnya datang interview itu sebagai latihan, itu juga oke gitu. Jadi tumbuhkan rasa percaya dirinya melalui latihan. Pertanyaan lagi Kak, mungkin Mm-mm. seorang pelamar sering nih banyak kesalahan di dalam menulis CV. Nah, di mana sih Kak titik letak kesalahan seorang pelamar ketika HRD belum menjawab untuk menerimanya? Itu di mana Kak? Mohon maaf, aku kurang paham pertanyaannya, boleh diulangi? Mungkin gini Kak, di mana sih letak kesalahan seorang pelamar kerja ketika Mm-mm. seorang HRD belum menjawab untuk merekrutnya? Mungkin dari CV-nya Kak, atau mungkin dari segi penampilannya Kak? Oh, tadi tuh aku udah sempat bahas ya, jadi boleh lihat lagi di PPT aku yang tadi. Nanti PPT-nya kalau teman-teman mau nanti boleh aku bagiin. Tadi tuh aku bilang, kenapa belum dipanggil ya satu tadi, kualifikasi kalian tuh nggak sesuai. Gitu ya, kualifikasi kalian tuh nggak sesuai. Kedua, CV kalian tuh nggak lengkap, informasinya nggak sesuai dengan yang aku butuhkan. Kayak gitu. Domisilinya juga, itu bisa juga. Atau enggak email kalian yang kalian kirim tuh pecah, nggak nyampe di aku. Kayak gitu. Gitu sih. Next. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Boleh dari kolom chat atau langsung bertanya, membuka suaranya. Oke, ada lagi Kak. Oke. Ini pertanyaannya, kalau dari sisi HRD, jawaban seperti apa yang Kakak inginkan? Dan ditanya kenapa saya harus merekrut kamu? Karena jawaban yang terpikir dari saya adalah skill saya. Gimana ya Kak seharusnya saya menjawab? Dan kalau di akhir sesi wawancara, sopan nggak bertanya atau meminta kepada HRD memberitahu kenapa kita tidak lolos? Oke, jawaban seperti apa yang diinginkan HRD saat ditanya kenapa saya harus merekrut kamu? Ini aku nggak akan berikan jawaban yang saklek pasti ya teman-teman, tapi aku mau bilang, di sini adalah momen dimana kalian harus meyakinkan HRD itu kalian adalah orang yang tepat. Kalian bisa bilang, dengan kemampuan saya yang ini, saya yakin saya tidak akan mengecewakan perusahaan ini, termasuk juga sebagai posisi saya untuk gitu. Misalnya, saya yakin Pak, dengan kemampuan saya dalam menggunakan alat-alat tes, lalu kemudian kemampuan saya interview orang, saya yakin Pak, posisi yang Bapak cari itu sebagai rekrutmen itu cocok untuk saya. Saya yakin saya bisa memberikan setiap kemampuan saya itu dan pendidikan saya ini untuk posisi yang Bapak cari. Seperti itu. Jadi nggak boleh berlebihan ya, karena kadang ini orang-orang jawab ini tuh berlebihan banget gitu loh. Berlebihan banget. Jadi ini tolong jangan berlebihan. Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau di sesi akhir wawancara, sopankah bertanya atau minta HRD memberitahu kenapa tidak lolos? Kalau misalnya biasa kan kadang HRD itu kan bilangnya tunggu 2 minggu gitu kan. Nah, jarang sekali sih HRD bilang kita nggak lolos. Tapi kalau misalnya ada yang bilang, maaf kamu belum lolos, ya kamu boleh nanya. Boleh banget, tapi nanyanya jangan ngotot ya. Kenapa sih gue ngelolos? Jangan kayak gitu. Tapi boleh nanya dengan sopan. Bapak saya boleh nanya kah, apakah yang membuat saya tidak lolos dalam sesi ini Pak? Gitu, bolehkah saya diberitahu? Kalau misalnya HRD-nya bilang nggak boleh, ya terima aja. Tapi biasanya HRD ya kalau ditanya kayak gitu, ya pasti akan menjawab kok. Gitu, Sri Wahyuni. Oke? Kari suaranya nggak kedengeran, mikrofonnya mungkin bisa dinyalain. Oke, maaf Kak, maaf. Ini ada pertanyaan lagi Kak. Apa tips buat Kakak biar seseorang lolos sampai akhir dan bagaimana cara menjawab dari pertanyaan interview?
Kalau bisa lolos sampai akhir tadi itu aku udah jelasin ya, mulai dari CV sama persiapan interview itu tadi aku udah jawabin. Itu kalian bisa cross check lagi di PPT aku. Kalau pertanyaan berikutnya adalah cara menjawab pertanyaan interview. Pertanyaan apa dulu nih? Kalau tadi aku sih udah bilang pertanyaan-pertanyaan interview itu kalian bisa cari di Google. Itu kalian bisa siapin jawaban-jawabannya sendiri, bisa kalian latih. Bukan dihafalin ya, tapi disiapkan lah gitu susunan padanan katanya. Jangan sampai kelihatan menghafal, tapi dilatih gitu loh, kayak oh kalau nanti dia nanya ini aku udah tahu nih disiapin jawabannya poin-poinnya A B C D E kayak gitu. Itu sih. Mungkin Kak kasih tahu dong Kak pertanyaan yang sering ditanya HRD seperti apa? Yang sering ditanya. Aku nggak bisa bilang sih di sini itu kalian bisa nyari aja di Google. Tapi kalau pertanyaan yang paling umum banget tuh udah pasti adalah perkenalan diri gitu ya. Nah, apa sih tips teman-teman ketika misalnya diminta untuk perkenalan diri? Itu sebenarnya simpel banget. Yang pertama adalah kalian misalnya nih, perkenalan dulu nama kalian, biodata kalian gitu. Nama saya Grace, saya lulusan dari apa? Dari jurusan apa? Lulusan tahun berapa? Oke, sampai di situ berhenti. Kemudian kalian jelaskan, saya punya pengalaman kerja sebagai apa, misalnya pernah internship di mana. Atau mungkin kalau misalnya kalian fresh grade, kalian bisa bilang, saya masih fresh graduate, saya baru lulus, saya masih belum punya pengalaman bekerja sebelumnya, tetapi saya selama kuliah aktif mengikuti organisasi. Ada beberapa organisasi yang pernah saya ikuti, sebutkan gitu. Kalau misalnya tadi menjelaskan pekerjaan juga dijelaskan. Berapa bulan kayak gitu. Pekerjaan saya di sana adalah ini. Nah, itu aja yang dijelaskan. Setelah selesai, sekian dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Kayak gitu. Oke, sampai situ aja. Jadi nggak perlu sampai perkenalkan nama saya ini. Saya lahir dan besar di kota ini. Saya udah 25 tahun menjomblo, please. Itu nggak perlu dijelasin ya teman-teman. Jadi benar-benar poin-poin yang penting-penting aja yang dijelaskan ketika memperkenalkan diri. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi Kak, pernah ditanya selain perusahaan ini, perusahaan mana lagi yang dilamar sedang menunggu panggilan? Kira-kira kita jawaban yang tepat gimana ya Kak? Oh, kalau menurut aku itu jawab jujur aja teman-teman. Dijawab jujur. Oh iya, saya sedang diproses misalnya, tapi jangan bilang kalau misalnya kalian cuma apply doang, itu nggak usah dijawab. Tapi kalau misalnya nih di saat yang sama kalian juga misalnya besoknya ada panggilan interview di perusahaan Z gitu. Kalian bilang aja, iya saya sebentar lagi, saya juga sedang diproses di perusahaan Z gitu. Tapi kalau kalian cuma apply doang, cuma baru ngirim CV doang, itu nggak perlu jelasin gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah dipanggil juga di perusahaan lain, misalnya sama-sama dipanggil 2 perusahaan nih, X sama Z, jelasin aja, saya juga lagi diproses nih pas sama perusahaan Z gitu. Satu, kalian bisa jadi kelihatan, oh ini orang berkualitas nih, banyak yang nyari nih gitu. Yang kedua, kalau misalnya kalian si perusahaan ini tahu kalian lagi diproses, jadi bisa buru-buru untuk proses kalian. Wah, supaya ini orang nggak diambil orang lain, kita harus cepet-cepet nih proses dia, kayak gitu nih, gitu. Kalau ini Kak, format dari ketentuan membuat CV ada nggak sih Kak? Misalnya bentuk tulisan ketika kita ngetik nih, bentuk tulisannya Roman, ukurannya 12, ada nggak sih Kak kayak gitu? Kalau untuk ukuran-ukuran baku itu nggak ada, itu kebebasan kalian. Itu karena kan itu sesuai dengan diri kaliannya aja. Cuma yang tadi aku udah bilang, nggak boleh terlalu penuh tulisannya, nggak boleh terlalu kayak koran, kayak gitu loh, yang nggak boleh aneh-aneh, gitu-gitu aja sih. Gitu. Jadi teman-teman gini, teman-teman ini kan waktunya terbatas ya, cuma 1 jam. Tapi aku kasih teman-teman kesempatan, di sini kan teman-teman ada beberapa orang nih, kalian boleh banget kok hubungin aku lagi buat konsultasi CV. Jadi kalian boleh email aku, boleh chat aku di DM Instagram, terus nanti kita ngobrol-ngobrol di sana untuk lanjut